Ada satu kesalahan yang sering terjadi di awal penggunaan ERP Next, yaitu seperti sepele ya, tapi dampaknya besar. Bukan di transaksi, bukan di laporan, tapi di struktur accountingnya. Dan kalau ini salah, semua laporan setelahnya itu bisa ikut salah. Di video kali ini kita akan bahas mengenai struktur dari chart of account di ERP Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdhani, saya konsultan ERP, spesialis ERP Next dari PT Software Teknologi Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah bahas ya, gimana sih ERP Next itu bisa bantu kondisi bisnis dengan tentunya pendekatan accounting. Nah, sekarang kita akan masuk ke fondasi berikutnya, itu adalah chart of accounts. Karena semua laporan itu nantinya itu pasti berasal dari sini. Nah, sebenarnya apa sih chart of accounts itu? Nah, jadi chart of account itu adalah daftar akun yang dipakai untuk mencatat semua transaksi. Contohnya misalkan akun kas, akun bank, piutang, hutang, pendapatan, biaya. Setiap kali ada transaksi, maka ERP Next akan mencatat ke akun-akun tersebut. Jadi kalau kita ibaratkan chart of account atau kita singkat ya, COA, itu seperti kategori utama buat semua uang yang bergerak di bisnis kita. Nah, problemnya adalah kalau struktur ini dari awal itu udah nggak rapi atau berantakan, ya laporan keuangan pun ikut berantakan. Dan biasanya repotnya itu untuk kita melakukan adjustment atau konsolidasi atau perbaikan itu cukup lumayan repot ya. Karena kalau transaksi sudah jalan ya biasanya mainnya itu di adjustment. Contoh lainnya adalah misalkan kita salah menempatkan misalkan kode income atau akun income malah disimpan di kode 3. Walaupun sebetulnya sih mungkin aja, tapi itu jadinya nggak benar gitu. Karena accounting itu memang ada semacam standarnya ya, PSAK-nya, standar akuntansinya, yang memang setiap bisnis itu punya PSAK-nya sendiri gitu ya. Nah, tapi kita akan bicara di sini lebih basic dulu ya, standar dulu gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah akun standar ya, atau ERP Next-nya standar. Kita akan masuk namanya chart of account. Nah, di sini. Nah, ini adalah akun default yang ada di ERP Next. Nah, di sini ada 5 ya. Memang ini umumnya seperti ini. Ada aktiva, ada pasiva, modal, penjualan atau beban. Oke, kalau kita breakdown aktiva di sini ya. Nah, ini kita sebutnya as group ya. Kemudian kita breakdown lagi. Nah, akun realnya itu adalah di sini ya teman-teman. Jadi kas kecil atau kas besar ini adalah akun utamanya gitu. Nah, kebetulan di ERP Next itu memang bisa ada show balance. Jadi kita bisa melihat akun atau saldo terakhir atau balance terakhir dari akun tersebut. Contoh misalkan di sini kas kecilnya itu adalah 2 juta. Kalau di sini ada kode D, ini artinya debit, artinya ini memang plus ya. Kalau CR ini berarti ini kredit gitu ya. Artinya ini itu adalah bisa dibilang minus gitu ya. Gitu. Jadi bahasanya seperti piutang, berarti dia sebetulnya punya minus piutang gitu, seperti itu. Nah, jadi ini aktiva, ini terkait aset kita ya, jadi kayak uang kas, kemudian nilai persediaan bank gitu. Nah, itu ada di sini gitu ya, di aktiva. Kemudian ada di pasiva ini biasanya liability, jadi hutang itu ada di sini. Misalkan kita hutang dagang ke supplier, atau misalkan hutang pajak. Nah, biasanya masuk di sini juga gitu ya. Atau nanti biaya yang akan dibayarkan ke depannya. Artinya bahwa ini pasiva ini adalah kewajiban kita. Kalau ini adalah cash kita, uang kita, aset kita, kalau ini kewajiban kita. Nah, kemudian nanti ada modal di sini. Ini terkait equity ya, atau modal kita itu berapa nilainya. Lalu di kode 4 ini ada penjualan, ini terkait income. Kemudian nanti ada beban di sini atau kadang sebutnya expense. Nah, kalau kita bicara accounting di sini kode 1, 2, 3 itu bicara terkait balance sheet ya. Balance sheet, sedangkan 45 itu bicara dengan profit and loss. Makanya kalau kita nanti buka di sini ya, kita edit.
Nah, di sini ada report type-nya itu balance sheet gitu ya. Karena memang kode 123 itu umumnya adalah di balance sheet. Tapi nanti kalau kita bicara penjualan, nah ini nanti dia akan masuk ke tipe profit and loss seperti teman-teman ya gitu ya. Jadi ini adalah default akunnya. Nah, pertanyaannya apakah akun ini bisa diubah? Tentu saja bisa ya. Jadi ERP Next pun fleksibel dalam hal ini. Jadi akun yang di sini bisa kita ubah. Dan jujur aja kita nggak bisa pakai si akun bawaan si ERP Next. Kenapa? Karena banyak yang nggak sesuai. Akhirnya kita bikin sendiri ya di versi kita, versi software itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai software ERP kita itu akun defaultnya itu seperti ini ya. Nah, di versi software ERP bentuknya seperti ini ya. Jadi ini kita udah desainkan. Jadi memang udah kita sesuaikan yang biasa atau lazimnya dipakai di Indonesia ya, di perusahaan-perusahaan Indonesia gitu ya. Jadi udah cukup lengkap ya teman-teman bisa pakai. Dan kalau teman-teman butuh chart of account ini nanti saya coba lampirkan ya di link deskripsi biar bisa dipakai gitu. Nah, ini versi kita ya teman-teman ya. Udah kita adjust, sedangkan ini adalah versi dari ERP Next originalnya seperti ini gitu ya. Kenapa kita bikin sendiri? Karena memang banyak sekali yang memang tidak kita perlukan dan banyak ada yang harusnya ada tapi di sini nggak ada. Makanya kita bikin sendiri gitu. Nah, yang terpenting adalah ketika kita menyusun chart of account adalah kita itu hati-hati terhadap banyaknya atau terlalu bisa jadi terlalu detail ya gitu kan. Terlalu detail itu tuh misalkan biaya listrik atau biaya internet dan biaya mobile internet mobile misalkan itu menurut saya sih terlalu detail banget ya. Tapi kalau misalkan biaya internet dan biaya pulsa, nah itu oke lah kita pisahkan. Atau misalkan penjualan jasa dengan penjualan fisik misalkan itu oke. Tapi kalau misalkan kita mau pisahkan penjualan A, penjualan B gitu ya, menurut saya itu terlalu ribet. Jadi simpelnya adalah jangan terlalu sedikit, tapi jangan terlalu banyak juga. Dan artian gini, memang kita perlu sedetail mungkin, tapi memang sedetail itu untuk supaya kita ketika bikin laporan keuangan nggak pusing sendiri gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan juga gitu kan. Dan memang jangan terlalu umum, misalkan hutang aja ya. Walaupun untuk bisnis tertentu pakai akun hutang satu cukup gitu. Tapi kalau misalkan dia misalkan suppliernya itu yang dari luar negeri gitu kan, atau suppliernya itu memang ada 4 dan itu jenisnya itu memang beda-beda, itu boleh kita pisahkan gitu, nggak mesti satu gitu. Begitu juga piutang dan sebagainya gitu. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga gitu ya. Jadi memang yang pas gitu kan. Memang sebenarnya ini bisa dipakai juga ya gitu. Cuman ketika kita implementasi di beberapa klien banyak sekali yang terlalu nggak kepakainya lah gitu ya. Jadi terlalu menuhin si chart of account-nya. Jadi kadang kita pusing sendiri gitu ya. Karena kalau misalkan banyak seperti ini, opsi nanti bagian accounting akan pusing sendiri gitu. Misalkan terkait komisi atau gaji gitu kan, bisa jadi itu dua hal yang sama atau berbeda tergantung nanti sudut pandangnya. Tapi kalau saya coba di sini tuh memang ini terlalu detail banget, saking detailnya nanti susah sendiri bagian accountingnya gitu. Nah, jadi itu harus diingat teman-teman ya, karena kalau misalkan nanti sudah berjalan untuk merubah chart of account ini ya lumayan agak susah dan tricky gitu ya kalau sudah kayak terlanjur gitu. Jadi pastikan memang sudah oke gitu, terutama terkait model bisnisnya. Jadi kalau misalkan anggaplah bisnisnya itu katakan yayasan, itu biasanya punya PSAK sendiri gitu ya, aturan standar accounting sendiri. Atau di bisnis jasa atau di bisnis lain-lainnya itu ada standarnya. Tapi kalau umum ini pun masih oke gitu ya. Nah, kemudian untuk mungkin ada sedikit best practice yang ya simple ya gitu ya. Misalkan kita bisa aja pisahkan pendapatan per kategori, itu boleh-boleh aja gitu ya. Jadi karena mungkin bisnis kita terlalu besar untuk pendapatannya, jadi ada yang tadi ya jasa, kemudian ada juga dari barang pun besar juga, misalkan ada penjualan barang berat, penjualan barang ringan dan sebagainya, itu masih make sense lah. Tapi jangan terlalu sampai detail banget yang nanti pas laporan laba ruginya kita akan bingung sendiri gitu. Jadi simpelnya itu lagi nih, kita tuh nanti di laporan keuangannya itu mau apa sih gitu ya. Nah, jadi kalau nanti kita buka profit and loss di sini gitu ya. Nah, ini profit and loss bawaannya ya. Nah, itu nanti
semua akun itu akan muncul di sini ya. Jadi di sini itu yang muncul itu adalah memang yang punya nilai, yang nggak punya nilai itu nggak akan muncul. Nah, kita tinggal bayangin aja nih, nanti akun-akun yang kita udah buat dan akan terisi otomatis itu akan muncul di sini. Sehingga ya teman-teman ketika menyusun COA itu bisa kebayang nanti laporan keuangan itu bakal seperti apa sih gitu. Ini yang profit and loss ya teman-teman. Sedangkan untuk balance sheet kita bisa switch dari sini ya. Nah, kita bisa switch balance sheet, nah seperti ini. Kemudian kalau kita mau lihat cash flow, kita bisa lihat ke sini. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngebayangin nanti bakal seperti apa laporan keuangannya. Tentu saja memang harus based on dengan chart of account-nya. Jadi chart of account-nya harus rapi dulu, harus benar dulu. Ketika itu udah benar, baru kita akan enak transaksi dan sebagainya. Laporan keuangan itu akan otomatis real time. Jadi kayak balance sheet ini dia tergenerate otomatis ya, jadi nggak di generate lagi harus narik data, nggak perlu, itu udah otomatis betul-betul real time gitu. Seperti teman-teman ya. Di periode berikutnya kita akan masuk ke hal yang sering bingung, terutama UMKM ya, masalah debit kredit. Jadi apa itu debit, apa itu kredit ya, kadang suka membingungkan gitu ya. Nah, kita akan bahas dengan cara yang simple dan tanpa teori yang ribet. Oke, see you di video berikutnya.